Hantu? Danau yang berhantu? Apa benar adanya? Bagaimana dengan kematian tanpa jejak? Bisakah terjadi? Sebagian orang akan menjawab, tidak mungkin. Sebagian lain menganggap cerita begitu sebagai warisan zaman dulu. Dongeng agar orang tidak berlaku semena-mena di tepi danau. Cerita tentang hantu, kematian, dan tumbal memang kerap dibuat-buat untuk menjaga sikap generasi baru, disebut mitos zaman dulu. Antara mitos dan fakta, antara kebetulan dengan bukti, apakah semua itu bisa disamakan? Bagiku dan sahabatku, Rina, semua ini bukan sekadar hembusan mitos belaka, pasti ada titik terangnya. Banyak hal yang telah kucari bersama Rina, dan kali ini tekad kami bulat, membongkar misteri Danau Brantai. Konon, sebagian masyarakat pedalaman daerah Sambas, Kalimantan Barat percaya Danau Brantai adalah pemandian orang Bunian. Di sana, kata mereka, ada makhluk dari golongan jin baik yang hidup berdampingan dengan manusia. Hanya saja, kehidupan orang Bunian terasa maju seperti hidup dalam kerajaan. Sebagian orang lain justru menyebut danau itu sumber malapetaka bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Mereka beranggapan danau ini selalu memakan korban, satu demi satu, hingga tersisa hanya mereka yang benar-benar berani. Namun ada hal yang menarik bagiku, seorang saksi mengatakan, saudara sepupunya baik-baik saja setelah mandi di danau itu. Kesaksian itu menguatkan tekad kami untuk melihat sendiri kebenarannya. Tak lama kami mencari lokasinya. Dalam perjalanan menuju ke sana, kami sempat mampir ke warung kecil, membeli camilan untuk bekal, sementara Rina menghabiskan gado-gado. Selesai menunggu, aku yang membayar. Saat hendak pergi, penjual warung memanggil melambaikan tangan. "Nak, tunggu," serunya. "Iya, ada apa, Bu?" tanyaku. "Ini nak kembalianmu," katanya menyodorkan uang. "Tidak usah, Bu, Ibu ambil saja. Barusan saya tambah minum tapi belum dihitung. Jadi uang ini sebagai bayaran," jawabku menolak uang kembali. "Terima kasih, Nak. Hati-hati di perjalanan." "Iya, Bu, kalau begitu kami pamit." "Woi Ras, cepetan sebelum malam. Emang lo mau malam-malam ke sana?" Rina menarik tanganku. Iya Rin, sabar bentar. Kita perlu antisipasi kan, siapa tahu ada warga sekitar danau yang bisa kasih informasi. Beberapa langkah dari warung, ibu penjual berseru lagi. Suaranya setengah samar, namun jelas menusuk telinga. "Ingatlah untuk pulang ke rumahmu, Nak." Aku menoleh. Ibu warung sudah tak terlihat di depan, mungkin masuk ke dalam rumah. Kami saling pandang sebentar, lalu melanjutkan perjalanan. Kali ini langkah kami lebih cepat, tempat yang dituju sudah dekat. Sampai di batas hutan, hawa aneh menyergap. Sunyi terasa menekan, persis hawa yang kualami tiap kali mengurai sebuah misteri. Aku dan Rina melanjutkan perjalanan masuk ke hutan, menuju danau yang katanya terletak di dalamnya. Akan tetapi, informasi yang beredar di masyarakat membuatku kian penasaran. Mereka bilang tepi Danau Brantai terus memanjang, semakin lama, semakin panjang. Kami terus menembus rimbun hutan. Udara makin lembab. Kabut tipis merayap di antara batang-batang pinus. Suara serangga seperti ditelan sesuatu, tiba-tiba lenyap menyisakan sunyi yang menekan dada. "Danau Brantai. Kenapa namanya begitu?" tanya Rina pelan. Aku hanya menggeleng. Konon garis tepinya terus memanjang setiap malam, seperti ada yang menyeretnya ke dalam hutan. Tak lama, tanah di depan kami berubah becek.
Aroma lumpur dan dedaunan basah menyengat. Di balik semak, permukaan air berkilau samar memantulkan cahaya bulan. Danau itu tampak aneh, seolah bibir airnya tidak diam, melainkan merayap sedikit demi sedikit, meninggalkan jejak licin di rerumputan. Kami berdiri beberapa langkah dari tepi. Ada sisa jejak kaki, bukan jejak kami, menepi lalu menghilang di air. Rina menelan ludah, merapatkan jaket. "Kita nggak usah lama-lama di sini," bisiknya. Angin berputar pendek, membawa bunyi gemerincing halus. Aku menajamkan telinga, tidak ada rantai, tidak ada perahu, hanya bunyi itu, datang dan pergi, seperti dari dasar danau. Perutku tiba-tiba mules, efek perjalanan panjang dan tegang. "Aku cari tempat dulu," kataku malu-malu. Rina mengangguk tapi wajahnya ragu. "Jangan jauh-jauh." Mataku menelusuri semak dan perdu di sisi jalur. Ada sebuah belukar cukup rapat, sedikit tertutup batang tumbang, tempat yang cukup aman untukku, namun tempat itu agak sedikit jauh dari Rina. Aku meminta Rina menemaniku, tapi ia menolak dan menungguku di sebuah pohon dekat danau. Selagi buang air kecil, aku merasa ada yang aneh, seperti ada yang membisikkan sesuatu. Bisikannya terlalu samar, membuatku tak sanggup menangkap satu kata pun. Selesai, aku menoleh. Rina tidak di tempatnya. Di sekitar pohon tidak ada siapa-siapa. Panik menghantam. Aku berlari kecil memanggil-manggil namanya berkali-kali. Tak ada jawaban. Semakin malam semakin hilang kendali. Aku menangis di dekat pohon, tempat terakhir aku melihat Rina. Sudah berulang kali aku mengitari tepian danau, tetapi Rina seperti menghilang. Tangisku makin kencang. Awan menutup bulan, suasana gelap, danau jadi lembar hitam yang tak bersuara. Saat aku mulai putus asa, bisikan yang tadi samar kini terdengar jelas. Satu bisikan memanggilku pulang ke rumah, tepat di telinga kananku. Namun selangkah kemudian, dari telinga kiri terdengar bisik lain, menyuruhku menelusuri danau berantai. Dua arah yang berlawanan, kepalaku mendadak kacau. Tak lama, suara Rina memanggil-manggil. Aku segera mengejar ke arah suara itu, tapi semakin dikejar, batas danau terasa semakin memanjang. Seingatku, batas danau ini tak sejauh itu ketika aku tadi hanya buang air kecil. Aku berhenti. Bisikan yang menyuruhku pulang terdengar lagi, lembut, persis seperti suara ibuku yang telah tiada 2 tahun lalu. Entah bagaimana suaranya menenangkan dadaku. Aku pun memutuskan pergi, menjauhi danau berantai dengan langkah tercekat hingga menabrak batang pohon dan terjatuh pingsan. Ketika sadar, aku sudah berada di warung tempat Rina tadi makan gado-gado. Langit berwarna abu, hari menjelang subuh, warung sepi tak ada siapapun. Pada akhirnya aku pulang seorang diri, tanpa jawaban, tanpa sahabat seperjuangan, dan tanpa hasil apapun, kecuali keyakinan baru bahwa ada sesuatu di danau itu yang ingin kita ikuti, namun lebih sering ingin menelan kita pulang. Namaku Marcel dan aku akan menceritakan sedikit pengalamanku bersama almarhum ayah tiriku. Sebut saja Pak Dedi. Waktu beliau masih hidup, Pak Dedi adalah sosok lelaki yang sangat bertanggung jawab. Pak Dedi menikahi mamaku saat aku masih duduk di bangku SMP kelas 1. Karena pembawaan beliau yang sangat karismatik dan santun, aku pun langsung setuju saat itu jika mama menikah dengan Pak Dedi, apalagi beliau memang seorang duda. Singkat cerita, setelah awal pernikahan Pak Dedi dengan Mama, aku langsung diajak pindah ke kota karena tugas beliau yang seorang pejabat. Awalnya Mama tidak menyangka jika Pak Dedi adalah seorang pejabat yang punya kedudukan tinggi. Saat masa ta'aruf, beliau hanya berkata bahwa dirinya PNS dengan gaji pas-pasan saja, namun menjamin akan memenuhi kebutuhan satu anak Mama.
Saat Mama dan Papa bercerai, kakakku, Jin, sudah mandiri, dan adikku, Miki, tinggal bersama Papa. Setelah dijalani, hidup bersama antara aku, Mama, dan almarhum Pak Dedi terasa banyak kecocokan. Mungkin saja Mama merindukan calon suami yang satu iman agar bisa menjadi imam sholatnya. Aku pun merasa Pak Dedi bisa lebih memperhatikanku daripada Papa kandung. Aku tidak canggung bercanda dan berbagi cerita dengannya. Beberapa bulan setelah pernikahan, ada keanehan yang dirasakan Mama. Pak Dedi sering mengeluhkan sakit kepala yang tidak tertahankan. Saat dibawa ke rumah sakit dan medical check-up, tidak ditemukan penyakit berbahaya. Diagnosis dokter saat itu, Pak Dedi terlalu keletihan karena sering lama di depan monitor. Tidak hanya sampai di situ, Pak Dedi beberapa kali mengunjungi rumah sakit besar. Hasilnya sama-sama nihil. Karena rasa sakit di kepala kian memburuk, ia memutuskan pulang ke rumah ibunya. Sesampainya di kota ibunya, Pak Dedi mengabari Mama dan aku agar mendoakan karena sedang diobati secara gaib oleh kenalan adiknya yang menyarankan berobat ke seorang kiai di kota tersebut. Singkat cerita, dari hasil pengobatan itu, Pak Dedi disebut terkena santet oleh salah seorang rekan kerja. Bahkan sempat ia menunjukkan foto sebuah paku besar yang dikirim. Mama sangat takut sekaligus khawatir, mengingat keesokan harinya Pak Dedi ada kunjungan dinas ke Sulawesi. Setelah kejadian santet paku berlalu, tidak ada lagi kejadian misterius menimpa Pak Dedi hingga tahun 2009, kondisi tubuhnya tiba-tiba drop. Pak Dedi dilarikan ke rumah sakit karena tidak sadarkan diri setelah mengeluarkan banyak darah segar dari lubang anusnya. Setelah pengecekan menyeluruh, dokter memvonis kanker usus stadium 3 dan meminta keputusan tindakan operasi. Lambat laun, Pak Dedi harus menyerah dengan penyakit kanker yang menggerogoti. Ia memutuskan pensiun dini serta pindah ke rumahku di kampung, atas kemauan beliau. Tahun 2010, kondisi fisik beliau semakin memburuk. Ditambah beberapa kali terkena serangan stroke yang membuat setengah tubuhnya lumpuh total. Pak Dedi hanya bisa berbaring dan makan melalui selang dari hidung. Beberapa kali Pak Dedi bahkan sempat dinyatakan telah meninggal, jantung berhenti dan tidak ada napas. Namun anehnya, pada jam-jam tertentu ia kembali membuka mata. Menurut pengakuan Mama, saat Pak Dedi sedang diam, ia sering seperti berbicara sendiri, padahal sebenarnya tidak mungkin karena beliau sulit berbicara. Mama juga berkata, kadang Pak Dedi menatap dengan penuh amarah, seperti memerah. Menjelang kematiannya, ada hal-hal aneh lain yang turut kurasakan di rumah. Sering terlihat sosok bayangan kakek-kakek berbaju serba putih seperti pakaian Belanda, matanya merah menyala. Bahkan gilanya, saat aku, Mama, dan Bisri sedang makan, tiba-tiba gelas Mama bergeser sendiri, seperti ada yang memainkan. Kondisi semakin mencekam saat melihat Pak Dedi menatap ke satu titik di rumah dengan mulut menganga. Padahal membuka mulut saja sudah susah karena stroke. Kami bertiga saling beristighfar dan berdoa, melafalkan surat-surat pendek yang kami bisa, hingga akhirnya Pak Dedi tertidur. Saat menjelang akhir wafatnya Pak Dedi, kami sekeluarga belum tahu bahwa beliau ternyata pernah menggunakan susuk. Kami berpikir gangguan-gangguan itu hal yang wajar, karena kami percaya 40 hari sebelum wafat, banyak demit mengelilingi akibat tarikan daya ilmu metafisika yang seperti magnet. Aku sendiri merasa terteror. Saat sedang mengambil air, gelasku pecah. Bisri mengaku ketika mencuci piring, ia seringkali tangannya berdarah karena terkena pecahan. Pernah ketika kami menonton TV di ruang keluarga, Mama tiba-tiba berlari keluar. Katanya mendengar suara ketukan pintu dan rintihan minta tolong. Bisri keluar namun tidak mendengar apapun. Suatu ketika, Mama sampai berteriak saat ia melihat almarhum Pak Dedi berdiri tegak seperti orang tidak sakit, wajahnya pucat seperti mayat. Aku dan Bisri berlari menghampiri. Mama sudah tergeletak pingsan.
Seperti estafet, teror-teror itu berganti kepadaku. Keesokan harinya, saat aku menonton bola hingga larut malam, tiba-tiba channel TV berpindah sendiri. Aku sempat bergidik, mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanyalah remote yang rusak. Aku mematikan TV sebentar. Dalam pantulan layar yang gelap, samar-samar kulihat Pak Dedi duduk di sampingku. Sontak kutoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Aku urung menyalakan TV kembali, segera beranjak ke kamar. Saat baru ingin memejamkan mata, kulihat siluet almarhum Pak Dedi duduk di tepi tempat tidurku. Aku berkali-kali mengucap istighfar karena ketakutan, sampai akhirnya tertidur. Aku yang sudah merasa terganggu kemudian mengajak Mama bicara dari hati ke hati. Aku meminta Mama segera memanggil Pak Ustadz supaya mendoakan almarhum Pak Dedi. Jika memang sudah waktunya, biar segera nyawanya dicabut oleh sang pemilik kehidupan. Jangan membuatnya semakin tersiksa. Bayangkan saja, almarhum ini hampir 5 kali mengalami kematian, namun hidup lagi. Betapa sakitnya melewati sakaratul maut sebanyak itu. Akhirnya Bisri memanggil Ustaz Udin, penuntun orang-orang yang sakit keras dan menjelang sakaratul maut. Saat Ustaz Udin baru membuka pintu rumah, ia sudah menggeleng. Mama dan Bisri menanyakan ada apa. Pak Ustaz hanya terdiam dan masuk ke kamar tempat almarhum Pak Dedi dibaringkan. Pak Ustaz membisikkan sesuatu di telinga Pak Dedi. Assalamualaikum, Pak Dedi, jangan takut. Saya hanya ingin mendoakan. Pak Dedi mengangguk menandakan masih menangkap ucapan Ustaz. Harus ikhlas ya, bila Tuhan menghendaki mengambil nyawa Bapak. Allah pemilik kuasa seluruh kehidupan. Kematian itu pasti, kita kembali ke tanah. Hanya amal ibadah yang kita bawa. Mendengar itu Pak Dedi menangis terisak. Pak Ustaz tersenyum lalu berkata, mohon ikhlaskan dan leburkan semua yang tertanam di tubuh Bapak. Allah pasti menerima tobat hambanya. Dia Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Mama memotong heran. Maksud Pak Ustaz apa? Tertanam itu apa? Apa suami saya kena santet? Pak Ustaz menjawab masih tersenyum. Maaf Ibu, saya lihat memang ada unsur pengaruh guna-guna. Tapi yang barusan saya maksud adalah barang atau susuk yang sengaja ditanam di tubuh Pak Dedi sendiri. Pak Ustaz menjelaskan, ada mustika berlian di dahi untuk memancarkan aura kebijaksanaan. 2 susuk emas di pundak, lambang kewibawaan, dan susuk intan permata di bibir untuk kecakapan berbicara. Pak Dedi seorang peneliti sekaligus moderator. Wajar jika dalam pekerjaannya dipasang susuk di bibir, agar tidak kaku saat membawakan materi. Mama sangat tidak percaya, aku pun sama. Pak Dedi yang kami kenal santun dan agamis, rajin sholat 5 waktu, paham rukun Islam dan rukun iman. Bagi kami beliau tidak mungkin berbuat musyrik seperti itu. Mama akhirnya menelpon keluarga untuk mengonfirmasi apakah dulu Pak Dedi memang pernah memakai susuk atau tidak. Dari percakapan dengan ibunya Pak Dedi, ditemukan fakta mengejutkan. Pak Dedi memang menggunakan susuk. Alasannya, rasa tidak percaya diri tampil di depan publik. Di sisi lain, beliau sering diberi guna-guna oleh rekan sejawat. Pak Ustaz menambahkan, segala gangguan di rumah adalah efek kodam-kodam susuk yang mencari wadah baru. Mereka tahu umur Pak Dedi tidak lama lagi. Pak Ustaz merafalkan doa-doa dan melantunkan ayat suci di telinga Pak Dedi. Seketika tubuh Pak Dedi mengejang hebat. Dari mulutnya keluar air liur. Dalam cairan itu tampak kilau, pecahan kecil mirip intan, serpih berlian, serta emas. Pak Ustaz berkali-kali mengucap syukur karena berhasil mengeluarkan susuk-susuk itu. Seketika Pak Dedi tak sadarkan diri. Dalam keadaan genting, Mama kesurupan, mulutnya meracau, mengumpat Pak Ustaz karena mencampuri urusan. Sosok yang menempel di tubuh Mama berkata ingin mencari wadah baru untuk bersemayam. Sebagai gantinya,
Ia akan memberi kemudahan-kemudahan bagi penggunanya, dihormati, disegani. Pak Ustadz beristighfar. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memberi syafaat atau kemudahan selain atas izin Allah. Yang kamu tawarkan adalah kesesatan dan kesia-siaan. Tak lama Mama tergeletak pingsan. Aku melihat dengan mata kepala sendiri, benda-benda kecil berkilau itu lenyap. Tidak sampai 3 hari kemudian, Pak Dedi wafat dalam keadaan bersih dari segala susuk yang ditanam. Setelah pemakaman, Pak Ustadz datang kembali untuk memberikan pagar gaib di sekeliling rumah. Menurut beliau, kodam susuk masih berkeliaran di sekitar. Aku penasaran bertanya tentang sosok kodam pengisi susuk. Pak Ustadz menjawab, sosok itu kakek-kakek bermata merah menyala. Dulunya orang berilmu kebatinan tinggi, dipakai para petinggi Belanda sebagai tangan kanan. Karena tubuhnya dipenuhi ilmu hitam, jiwanya tidak bisa berpulang. Ia dipergunakan manusia sebagai kodam, lalu dipasang di tubuh Pak Dedi. Aku membatin. Pantas ucapan dan perilaku Pak Dedi berwibawa dan karismatik, selain memang tengah menempuh S3 dan pandai berdiplomasi. Namun sayang, kemampuan dan keterampilannya justru menumbuhkan rendah diri, hingga memutuskan memasang susuk. Dari cerita ini aku belajar, manusia yang dari luar terlihat sempurna, santun, paham agama, taat beribadah, tetap punya sisi gelap dalam hidupnya. Begitulah liku-liku perjalanan manusia di dunia. Kita tidak bisa menghindari dosa, namun selayaknya kita terus berusaha menjadi orang yang baik dan menghindari segala bentuk kemusyrikan. Mungkin itu tadi sedikit pesan dari cerita yang kubagikan. Aku tidak sedikit pun bermaksud membuka aib almarhum. Dalam cerita ini pun nama sudah kusamarkan, semata untuk bahan pelajaran bagi kita semua.